Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kartika. Di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja, di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah tersebut. Jadi, untuk video kali ini saya akan membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Jadi, hal yang pertama kita sediakan datanya terlebih dahulu. Data yang digunakan kali ini data nilai statistik 100 mahasiswa. Hal pertama yang kita lakukan dalam menghitung atau membuat tabel frekuensi adalah mengetahui dahulunya banyaknya data dengan menggunakan rumus sama dengan kuanta. Kemudian enter jumlah data yang saya gunakan 50 nilai statistik. Selanjutnya kita mencari nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Untuk nilai terkecil dengan rumus sama dengan min, kemudian enter. Kita dapatkan nilai terkecil yaitu 40. Kemudian untuk nilai terbesar dengan rumus sama dengan max, data di blok, kemudian enter, kita dapatkan nilai terbesar yaitu 95. Selanjutnya kita akan mencari data rank dengan rumus sama dengan terbesar dikurang terkecil. Kita telah mendapatkan ranknya. Kemudian menghitung jumlah kelas dengan menggunakan rumus sama dengan 1 tambah kurung 3,322 bintang log n tutup kurung, kemudian enter, dan kita mendapatkan jumlah kelas. Setelah itu kita akan menghitung panjang kelas, di mana rumusnya adalah sama dengan rank atau jumlah kelas. Kita telah mendapatkan panjang kelas. Lalu kemudian jumlah kelas akan dibulatkan ke atas dan panjang kelas akan dibulatkan ke bawah. Kemudian akan mencari intervalnya di sini. Intervalnya kita akan mulai dari data terkecil yaitu 40. Kemudian di sini karena panjang kelasnya 8, lalu rumus intervalnya adalah sama dengan 40 tambah 8 tambah 1. Kemudian kita akan mulai lagi ke bawah dengan rumus sama dengan 47 tambah 1. Lalu enter. Sebelahnya kita tinggal tarik sesuai jumlah kelas yaitu 7. Kemudian di sini kita tarik juga dan kita sudah mendapatkan interval kelasnya. Untuk penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi, intervalnya bisa tergabung menjadi satu dengan rumus sama dengan concatenate buka kurung 40 titik koma 2 koma kurang 2 koma titik koma 47 tutup kurung.
kemudian enter. Setelah itu kita mendapatkan hasil dan tarik ke bawah. Kemudian kita akan mencari untuk frekuensi. Kita blok dahulu, kemudian sama dengan frekuensi, blok data, blok batas atas, kemudian tekan Ctrl tambah Shift tambah Enter. Untuk membuktikan jumlah data itu sama dengan sum blok nilai frekuensi, kemudian Enter. Setelah itu kita akan menghitung frekuensi relatif dengan rumus sama dengan buka kurung 5/50 bintang 100 tutup kurung. Kemudian enter dan tarik ke bawah agar mendapatkan hasilnya. Jadi ini adalah tabel frekuensinya. Kemudian kita akan membuat sebuah grafik. Jadi untuk membuat grafik kita pertama memblok data interval dan data frekuensi, lalu klik insert dan pilih diagram yang diinginkan. Setelah itu kita edit agar terlihat lebih menarik. Bagian cut title diganti menjadi data nilai statistik 100 mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Aura Maharani. Di sini saya akan merubah suatu data ini menjadi tabel frekuensi, yaitu dengan cara sebagai berikut. Kita akan mencari jumlah dari keseluruhan data ini, berapa banyak data, dengan cara kita lambangkan dengan N, yaitu sama dengan count buka kurung, kita blok semua datanya, kemudian enter. Kemudian kita mencari nilai terbesar dari dalam data ini maksimal, contohnya yaitu sama dengan max, buka kurung, kita blok semua data, kemudian enter. Kemudian kita akan mencari juga nilai terkecilnya dengan rumus sama dengan min, buka kurung, blok semua data, kemudian enter. Kemudian kita cari range dengan rumus data terbesar dikurang dengan data yang nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Kemudian kita dapat range-nya 55. Kemudian kita cari jumlah kelas dengan rumus sama dengan 1 plus 3,322 dikali log besar log buka kurung, masukkan jumlah data, kemudian enter. Yes, oke. Kemudian kita bulatkan aja langsung jadi 7. Kemudian kita akan mencari panjang kelas. Dengan rumus sama dengan range dibagi dengan jumlah kelas.
Kemudian kita bulatkan aja menjadi 8. Kemudian kita akan mencari interval. Oke, kita tulis dulu kelasnya di sini. Karena di sini kelasnya ada 7, jadi kita akan mengetik sebanyak 7, membuat 7 kelas. 5, 6, 7. 6, 7. Kemudian kita mencari interval. Oke. Yang pertama yaitu nilai yang paling terkecil. Sama dengan nilai yang paling terkecil, enter. Kemudian batas atasnya dengan rumus sama dengan batas bawah. Kita tambah dengan panjang kelas. Kemudian kita kurang 1. Iya. Kemudian untuk yang kelas kedua dengan rumus batas atas kelas 1 ditambah 1. Enter. Kemudian langsung aja kita blok semuanya sampai 7 kelas. Oke, di sini sudah terdapat interval batas bawah dan batas akhir. Batas atas. Agar lebih mudah, kita akan menggabungkan batas bawah dan batas atas. Interval. Dengan cara rumusnya sama dengan concatenate buka kurung, kita blok interval yang batas bawah, kemudian titik koma, masukkan aja rumus seperti ini, dan batas atas, kemudian enter. Kemudian kita blok aja langsung ke bawah. Ya. Kemudian kita mencari frekuensi dengan rumus, kita blok aja dulu semua. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan frekuensi buka kurung, kita blok semua data nilai statistik. Kemudian titik koma, kita masukkan batas atas dari interval. Kemudian kita Ctrl Shift Enter. Ya, datanya sudah ada di sini. Kemudian agar membuktikan benar atau tidaknya, kita jumlahkan dari frekuensi, semua frekuensi ini ada berapa. Sum ya, jumlah data sudah sama 50-50. Jadi sampai inilah frekuensi dari data tadi. Kemudian kita akan membuat diagram dari data ini dengan cara kita blok saja. Kita blok saja nilai interval dan frekuensi. Kemudian kita insert. Kemudian kita akan memakai diagram batang. Saya akan menggunakan yang light, yang line with markers. Oke. Nah, diagram sudah otomatis menjadi seperti ini. Inilah langkah-langkah membuat dari data nilai statistik menjadi tabel frekuensi seperti ini. Kemudian kita menjadikan diagram batang seperti ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel frekuensi dan diagram. Data yang saya gunakan adalah data nilai statistik 100 mahasiswa. Langkah pertama, kita terlebih dahulu mengetahui banyaknya jumlah data. Dengan rumus count dan kita blok data tadi, lalu enter, maka akan muncul nilainya. Kemudian kita mencari nilai terkecil dan nilai terbesar. Untuk nilai terkecil rumusnya min, dan kita blok data tadi, lalu enter. Dan untuk nilai terbesar rumusnya max, dan kita blok data tadi lagi dan enter. Kemudian kita mencari nilai range-nya dengan rumus nilai terbesar dikurang nilai terkecil, lalu enter. Kemudian kita menghitung jumlah kelas menggunakan rumus 1 plus 3 22 dikali log dan kita tekan nilai n-nya, kemudian enter, dan maka akan muncul nilai jumlah nilainya. Kemudian kita menghitung panjang kelas. Rumusnya adalah nilai range dibagi nilai jumlah kelas, kemudian enter. Dan ini hasil nilai yang telah kita buatin. Kemudian kita bulatkan jumlah kelas dan panjang kelas. Jumlah kelas kita bulatkan menjadi angka 7, dan untuk panjang kelas kita bulatkan menjadi angka 8. Selanjutnya kita mencari interval. Dimulai dari data terkecil yaitu 40. Kemudian mencari interval atasnya adalah rumusnya sama dengan batas bawah interval ditambah 8 dikurang 1 dan enter. Kemudian kita mulai lagi dari angka 47 dengan rumus sama dengan, lalu tekan angka 47 ditambah 1 dan enter. Lalu tarik ke bawah sampai 8, karena panjang kelasnya 8, lalu enter. Lalu kita tarik lagi sebelah sini dan enter. Maka kita akan mendapatkan hasil interval. Kemudian untuk penyajian data tabel frekuensinya tergabung menjadi satu dengan rumus sama dengan concatenate lalu kita tekan 40 batas bawah
Lalu kita buat pemisah. Lalu kita tekan bagian sini dan kita klik enter. Dan kita mendapatkan nilai intervalnya. Kemudian kita tarik ke bawah. Dan kita mendapatkan nilai intervalnya. Kemudian kita menghitung frekuensinya. Pertama kita blok dulu bagian sini sampai bawah. Rumusnya dengan rumus sama dengan frekuensi. Lalu kita blok bagian data sini. Lalu koma. Dan kita blok bagian batas atas interval di sini. Kemudian kita tekan Ctrl, Shift, dan Enter. Maka akan muncul hasil frekuensinya. Untuk menjumlahkan datanya, rumusnya sama dengan sum. Kemudian kita blok frekuensinya dan enter, dan akan muncul jumlahnya yaitu 50 sama dengan N di sini. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi relatif dengan rumus sama dengan buka kurung, lalu kita tekan angka paling atas frekuensi 5. Setelah itu dibagi dengan nilai N 50, tutup kurung, dikali dengan 100 dan enter, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 10. Lalu kita tarik ke bawah. Maka akan muncul nilai frekuensi relatifnya. Lalu untuk menyamakan nilai angkanya kita tambahkan di belakang koma 1 angka. Seperti ini. Dan ini adalah tabel frekuensinya. Dan selanjutnya kita akan membuat grafik diagramnya. Grafik diagram yang dibuat adalah diagram lingkaran. Pertama kita blok dulu bagian sini. Kemudian kita pilih diagram lingkaran yang diinginkan. Lalu kita edit sedikit. Lalu kita ganti title-nya. Dan inilah cara membuat tabel frekuensi dan diagram. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.